Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Java untuk pemula. Video ini dibuat untuk khususnya diri saya pribadi untuk mengingat kembali materi-materi yang telah dosen berikan kepada saya, karena kebetulan saya juga masih kuliah di jurusan teknik informatika. Untuk umumnya, untuk teman-teman semua yang juga ingin belajar Java bareng-bareng, belajar bukan, jadi saya di sini bukan menggurui, belajar bareng-bareng. Diharapkan dengan video ini bisa bermanfaat untuk generasi seterusnya atau untuk teman-teman semua. Baik, lanjut pengenalan Java untuk pemula. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu Java, asal usul Java dari mana, mengapa sih belajar Java, kenapa sih kita harus belajar Java gitu. Terus bagaimana cara mulai belajar Java. Nah, mari kita bahas mulai dari apa itu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Siapa sih James Gosling? Nih. Ada fotonya. Nih yang di sebelah kanan, ini adalah James Gosling. Kemudian sintaks Java mirip seperti bahasa pemrograman C atau C++. Karena Java banyak terinspirasi dari kedua bahasa ini. Nah, Java dirancang untuk tujuan umum dan sepenuhnya menganut paradigma OOP atau Object Oriented Programming. OOP adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada objek. Setiap kita membuat program, maka wajib hukumnya membuat objek terlebih dahulu. Jika kamu belum tahu apa-apa tentang OOP atau Object Oriented Programming, saya tidak akan menggunakan pendekatan OOP dalam menjelaskan Java di tutorial ini. Saya akan menggunakan pendekatan prosedural yang notabene lebih mudah dipahami pemula, karena saya juga pemula gitu kan. Nah, terus secara singkat Java, proyek pengembangan Java dimulai pada tahun 1991. Wah, udah lama ya. Karena saya pribadi juga lahirnya 1997. Beda berapa tahun tuh? Beda sekitar 6 tahun. Oleh siapa? Oleh James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton. Bener nggak bacanya? Kalau salah bisa kalian komen di kolom komentar. Awalnya Java bernama OAK. OAK, apa tuh OAK? Yaitu nama pertama Java gitu kan. Nama yang diberikan pertama kali untuk bahasa pemrograman Java. Nama ini diambil dari nama pohon yang berada di dekat kantor James Gosling. James Gosling, ingat kan, masih ya yang tadi yang membuat bahasa pemrograman Java. Lalu namanya diubah menjadi Green, yang artinya hijau, mungkin ya, hijau ya. Pada akhirnya diubah lagi menjadi Java. Kok berubah-ubah ya? Ya, mungkin dulu James Gosling bingung gitu kan. Nama Java dipilih karena Gosling terinspirasi dari asal usul kopi yang diminum yang berasal dari Pulau Jawa. Maka dikasih nama Java dah bahasa pemrogramannya ini. Keren ya, keren. Oleh sebab itu logo Java itu bentuknya seperti secangkir kopi. Nah, kalian bisa lihat logonya di sini. Logo Java bentuknya seperti secangkir kopi. Kemudian versi dan perkembangan Java. Java versi pertama atau 1.0 dirilis pada tahun 1996. Berikut ini tabel versi Java dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang pertama rilis tadi tuh JDK Beta itu 1995. Kemudian JDK 1.0 yaitu Januari tanggal 23 tahun 1996. Kemudian ada JDK 1.1 di Februari tanggal 19 tahun 1997. Kemudian ada J2SE 1.2 versinya. Kemudian tanggal rilisnya adalah Desember tanggal 8 1998. Kemudian ada J2SE versi 1.3 Mei tanggal 8 tahun 2000. Kemudian ada J2SE versi 1.4 Februari tanggal 6 2002. Kemudian ada J2SE versi 5 September tanggal 30 tahun 2004. Kemudian ada Java SE6 yang lahir pada tanggal 11 Desember 2006. Kemudian ada Java SE7 yang lahir pada tanggal 28 Juli tahun 2011. Kemudian Java SE8 Maret tanggal 18 tahun 2014. Kemudian ada
Java SE 9 September tanggal 21 tahun 2007. Kemudian ada Java SE 10 yang lahir pada tanggal 20 Maret tahun 2018. Kemudian ada Java SE 11 September tanggal 25 tahun 2018. Kemudian ada Java SE 12 yang lahir tanggal Maret tanggal 19 tahun 2019. Kemudian ada Java SE 13 September tanggal 17 tahun 2009. Kemudian ada Java SE 14 yaitu Maret tanggal 17 tahun 2020. Kemudian ada Java SE 15 yang lahir tanggal 15 September 2020. Baru kemarin banget tuh, belum ada setahun. Sekarang aja baru tahun 2021. Kemudian apa itu JDK? Yang tadi kita sebut JDK, J2SE, terus Java SE dan Java EE. JDK adalah singkatan dari Java Development Kit. JDK berisi tool, library, dan API yang kita perlukan untuk membuat program dengan Java. Termasuk di dalamnya juga ada JVM. JDK itu punya beberapa edisi. Ada 3 edisi ya. Yang pertama apa? Java SE atau Standard Edition. Kemudian ada Java EE Enterprise Edition. Kemudian ada Java ME atau Micro Edition. Java SE atau Java 2 SE adalah Java yang digunakan untuk membuat aplikasi standar seperti aplikasi desktop dan command line CLI. Kemudian ada Java EE adalah edisi Enterprise yang digunakan untuk membuat aplikasi Enterprise seperti dalam bank, industri, dan lain-lain. Namun Java EE sekarang sudah berubah menjadi Jakarta EE. Oh, seperti nama ibu kota Indonesia ya, Jakarta EE. Kemudian Javanya kan dari nama Pulau Jawa itu, karena kopinya berasal dari Jawa gitu kan. Java ME, kemudian yang terakhir Java ME. Ada Java versi mungil yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, microcontroller, sensor, dan lain-lain. Kalian tentunya pernah pakai HP Nokia seperti 6600 yang ada gambarnya di sini. Nah, itu kebanyakan aplikasinya dibuat dengan Java ME. Kalau kalian yang lahirnya tahun 90-an mungkin mengalami menggunakan HP Nokia yang berbasis Symbian. Nah, itu kebanyakan aplikasinya dibuat dengan Java. Dan mengapa sih belajar Java? Setiap orang punya alasan berbeda-beda nih mengapa mereka ingin belajar Java. Jika kamu belum tahu mengapa harus belajar Java, saya akan berikan alasan yang mungkin akan membuatmu tertarik. Tapi kalau kalian tertarik kenapa sih ingin belajar Java, kalian bisa kasih tahu teman-teman kalian supaya menambah referensi kenapa sih kalian ingin belajar Java. Di kolom komentar kalian bisa tulis. Pertama, 1, Java bersifat general purpose. Kemudian Java itu cross platform. Kemudian 3, Java itu membuat aplikasi Android. Java untuk membuat aplikasi Android. Nah, kemudian 4, Java itu populer. Nah, siapa sih yang nggak mau populer? Java juga populer. Mari kita jelaskan beberapa alasan tersebut. 1, pertama yang tadi, Java bersifat general purpose. Java itu bahasa yang general purpose. Artinya Java tidak hanya dipakai untuk membuat program yang spesifik saja. Kalau diibaratkan Java itu seperti kunci Inggris yang kita bisa membuka berbagai macam ukuran baut atau mur. Iya kan? Kalau kalian pakai kunci Inggris, kalian bisa sesuaiin tuh mau buka baut yang ukuran berapa, ukuran 15, ukuran 12. Yang anak bengkel pasti tahu tuh, banyak-banyak ukuran baut tuh. Sedangkan kunci yang lainnya hanya bisa membuka baut ukuran tertentu saja. Sebagai contoh, ada bahasa SQL yang khusus untuk melakukan query data. Mau bikin tampilan aplikasi desktop pakai SQL tentu saja nggak bisa dong, karena SQL itu untuk database gitu kan. Sedangkan Java bisa dipakai untuk membuat berbagai macam aplikasi. Mau bikin aplikasi desktop bisa pakai Java, mau bikin aplikasi Android bisa pakai Java, mau bikin aplikasi web bisa pakai Java. Jika punya ilmu Java itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena ya tadi itu 4 poin yang telah kita sebutkan tadi. Selain berguna untuk membuat berbagai macam aplikasi, Java juga banyak dipakai di perusahaan-perusahaan gitu kan. Jadi lowongan pekerjaannya bakal banyak gitu karena banyak yang pakai Java kan. Kemudian 2, Java itu cross platform. Cross platform artinya bisa dijalankan di atas platform yang berbeda-beda. Java bisa digunakan di berbagai macam platform, bisa di Linux, Windows, dan Mac OS. Jadi kalian gak bingung. Kalian jika udah menguasai Java, laptop kalian Windows, kemudian mau ganti Mac,
tapi takut kerjaan nggak bisa. Oh, tapi di Java bisa, kalian bisa tetap kerja walaupun menggunakan laptop Windows atau menggunakan device Mac atau Linux yang OS-nya tersebut bisa. Dengan begini kita bisa tidak perlu pusing untuk membuat binary untuk tiap-tiap platform. Misalnya untuk Windows kita harus bikin exe, Linux, deb atau rpm, dan Mac adalah .mg, dmg gitu kan. Dengan file jar saja, jika di platform tersebut sudah terinstall Java, maka program tersebut akan langsung bisa dibuka. Kemudian 3, Java untuk membuat aplikasi Android. Salah satu alasan yang kuat untuk belajar Java adalah untuk membuat aplikasi Android. Siapa sih yang nggak tahu Android sekarang? Handphone siapa sih yang belum Android sekarang? Mana ada sih orang yang zaman sekarang belum pakai Android? Nah, gitu kan. Jadi prospeknya itu sangat bagus jika dilihat dari pekerjaan. Berikut ini ada gambaran saat kita mendevelopment sebuah aplikasi menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Meskipun sekarang Google lebih mengandalkan Kotlin dibanding Java, namun tidak ada salahnya belajar Java terlebih dahulu. Kotlin memang lebih singkat dibanding Java, namun di balik kode yang singkat itu ada peran Java. Nah, dengan mengetahui Java, nantinya kamu juga akan mudah memahami Kotlin. Jadi intinya kalau disederhanakan, kalian bisa Java, pasti bisa Kotlin dong harusnya. Tuh. Java itu populer. Nah, siapa sih yang mau populer? Berdasarkan TOB Programming Community Index, Java adalah bahasa terpopuler dari tahun 2016 sampai 2018 dan beberapa tahun di tahun belakangan gitu kan. Berikut grafiknya bisa dilihat. Java berada di urutan teratas. Grafik yang warna biru itu tuh, biru langit. Nah, itu tuh Java. Dari segi popularitas, Java bersaing dengan C dan C++. Dapat dilihat di situ C yang grafiknya warna hitam dan C++ adalah yang grafiknya warna hijau. Jadi bersaing lah gitu kan. Semakin populer sebuah bahasa, maka komunitasnya akan semakin banyak. Ini tentu menguntungkan kita karena saat terjadi masalah ada tempat bertanya di berdiskusi. Jadi jangan bingung-bingung. Misal nanti kalian sedang membuat program tapi terjadi error, kalian bisa tanyakan kepada teman-teman komunitas gitu kan. Jadi nggak bingung gitu. Kemudian bagaimana cara mulai belajar Java? Saat menonton video ini sebenarnya kamu sudah mulai belajar Java. Ini mungkin langkah pertama. Selamat. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, mulailah mempersiapkan alat untuk belajar Java seperti JDK, Text Editor, atau IDE. Ini kita akan bahas di tutorial berikutnya. Oh iya, jangan lupa device kalian harus punya laptop atau enggak PC komputer gitu kan. Setelah itu pelajari basic-basic Java seperti sintak, dasar Java, variabelnya, fungsi input dan output hingga nantinya mampu membuat program sendiri dengan Java. Wih, keren, mau nggak bikin aplikasi sendiri, bikin aplikasi Android sendiri, mau pamer ke teman gitu kan. Apa selanjutnya? Baik, sejauh ini saya anggap kalian semua teman-teman semua sudah mengenal apa itu Java dan asal-usul bahasa pemrograman Java. Video berikutnya akan membahas tentang memahami bagaimana program Java dieksekusi pada komputer dan seterusnya, menyiapkan peralatan untuk belajar Java di Windows. Jika kalian suka video ini, like, jika tidak suka dislike. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.